keras, banting, kunci. Begitu selesai, ada yang dinyatakan menang, yang kalah hormat, memberi tangan, bersahabat lagi. Saudara-saudara sekalian. Setelah bertanding, apapun itu kontestasinya, lebih-lebih dalam hal politik, maka ya yang kalah mengakui kalah, memberi hormat, yang menang merangkul untuk kerjasama. Itulah yang dinyatakan oleh Pak Prabowo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali ini kita akan mendengarkan sedikit cuplikan video dari Pak Prabowo ya, dari pidato Pak Prabowo. Seperti apa sih videonya? Nah, jadi intinya Pak Prabowo ini ya sudah, setelah bertanding ya sudah, itu aja. Jangan terus musuh-musuhan, ibaratnya kayak gitulah. Ayo kita bareng-bareng lihat videonya. Bertanding judo, keras, banting, kunci. Begitu selesai, ada yang dinyatakan menang, yang kalah hormat, memberi tangan, bersahabat lagi. Saudara-saudara sekalian. Ini jangan hanya di lapangan olahraga, saudara-saudara. Ini harus di lapangan sehari-hari. Ini harus menjadi budaya politik kita. Bersaing, berbeda, bertanding. Begitu selesai, bekerja sama untuk rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan karena itu tekad saya akan saya jalankan. Dengan risiko. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor. Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena dia koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur. Kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi. Ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi cadangan emas. Lupanya Indonesia ini. Nah, Pak Prabowo itu memberikan contoh seperti halnya judo, olahraga ataupun gulat dan lainnya lah misalkan. Jadi ya kalau pegulat itu ketika bertanding ya pukul-pukulan dan sebagainya karena pertandingan kan untuk mencari kemenangan. Nah, akan tapi setelah selesai ya sudah, yang kalah ya mengakui kekalahan kan begitu dan sebagainya.
Kemudian saling respect ya, saling menghormati. Bahkan ya nggak ada rasa dendam kan gitu. Itu di olahraga semacam itu. Nah, kemudian praktek yang semacam itu, Pak Prabowo ini kalau kalau bisa ya harus dibawa di dalam politik aja, jangan cuma di olahraga aja. Di politik harus semacam itu. Jadi habis bertanding, selesai, ada pemenangnya, ada yang kalah, ya sudah. Yang kalah mengakui kekalahannya, yang menang merangkul. Nah inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo untuk politik yang ada di Indonesia ini. Jangan terus musuh-musuhan, kalah terus benci dan sebagainya, tidak. Jadi kalah ya sudah kalah, mengakui kekalahannya, memberi penghormatan, memberi ucapan, yang menang merangkul dengan lawan yang kalah. Itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Karena apa? Prinsip Pak Prabowo ini, Indonesia ini besar. Indonesia ini besar, membutuhkan kabinet yang banyak. Maka kalau Eropa itu ya luasnya hampir sama dengan Indonesia, yang mana Eropa ini ada 27 negara. Nah, sekarang Indonesia ini satu negara yang luasnya hampir sama dengan Eropa. Maka hal itu Pak Prabowo menginginkan kabinet yang banyak, begitu. Maka beliau nggak ambil pusing, ada kata kabinet Pak Prabowo ini dianggap kabinet gendut dan tidak masalah. Kenapa? Alasan itu tadi. Indonesia yang besar, Bu. Ya, negara yang besar, maka membutuhkan kabinet yang banyak untuk mengurus negara Republik Indonesia. Beda kalau mungkin negaranya kecil seperti halnya Timur Leste yang beliau contohkan tadi. Timur Leste negaranya kecil, penduduknya cuma kurang lebih 1,3 juta kalau nggak salah tadi ya. Ya, itu cukup untuk menteri-menterinya hanya ada 28 tuh nggak salah itu tadi. 28 menteri cukup. Ya karena negaranya kecil. Tapi kalau Indonesia nggak bisa. Indonesia itu luas, mulai dari timur sampai ke barat, luas banget kan. Maka karena saking luasnya, saking besarnya, maka prinsip Pak Prabowo harus dengan koalisi yang besar. Harus dengan kabinet-kabinet yang banyak untuk bersama-sama membangun negara Republik Indonesia ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau cuma sedikit ya kebingungan, Bos. Karena apa? Ya kan banyak sektor yang harus diurusi. Dan itulah harapan dari Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo ini ada kata tim atau partai-partai yang asalnya ini mungkin berlawanan dalam kontestasi kemarin, pemilihan presiden kemarin. Andai kata koalisi pun tak masalah Pak Prabowo. Dan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Oke, waktu itu bertanding, sekarang sudah selesai, sudah ada terbukti pemenangnya siapa. Nah, sekarang rangkulan bersama-sama, membangun bersama-sama negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.